Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mengucapkan terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini ada dari Tawis Nyonya Ruby. Pesan, tetap semangat bosku dan sehat selalu. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mengucapkan terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichikirir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta juga bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 47194725. Dinasti Xiao. Dev sedang duduk bersama Gabriel. Dev hanya tahu sedikit tentang kekuatan tersembunyi di dunia surga dan manusia, terutama tentang tangga menuju surga. Oleh karena itu, Dev berharap untuk tinggal bersama Gabriel untuk sementara waktu, dan mempelajari lebih lanjut tentang kekuatan tersembunyi dunia surga dan manusia, serta tentang tangga ke surga. Apalagi sekarang masih banyak orang kuat di sekitar dinasti Xiao, Dev tidak bisa pergi untuk saat ini. Setelah menangani urusan dinasti Xiao, Dev akan pergi ke kota matahari dan bulan untuk menjelaskan kesalahpahaman. Dia tidak menyangka ini akan terjadi. Sekarang di sekitar dinasti Xiao, saya khawatir tidak kurang dari 10 biksu puncak 9 alam Mahayana. Orang-orang ini pasti berlari untuk Anda. Batu roh peri sangatlah penting untuk para biksu di puncak 9 alam Mahayana. Gabriel berkata perlahan. Orang-orang itu tidak memiliki otak, bahkan jika batu roh peri sangat penting bagi mereka, akankah istana ke-10 menepati janji mereka? Meskipun mereka bisa membunuhku saat itu, istana ke-10 tidak akan memberikan batu roh peri, bukankah itu membuang-buang waktu dan energi? Dev tersenyum tak berdaya. Jadi para talenta ini tidak melakukannya pertama kali, mereka semua menunggu. Tapi sifat manusia itu serakah. Saya yakin tidak butuh waktu lama bagi orang-orang ini untuk kehilangan kesabaran dan kemudian melakukannya kepada Anda. 100.000 batu roh peri, itu cukup untuk membuat orang gila tergoda. Pada akhirnya, mereka pasti akan bertaruh. Jika mereka kalah taruhan, itu tidak lebih dari membuang-buang waktu untuk membunuhmu, tetapi jika mereka memenangkan taruhan, istana ke-10 akan benar-benar memberikan batu roh peri. Bagi para biksu di puncak 9 alam Mahayana, itu akan menjadi pembalikan keberuntungan. Banyak biksu yang terjebak di alam Mahayana, dan sampai akhir hayatnya tidak memiliki cara untuk menerobos ke transformasi negeri peri. Gabriel mengikuti Dev dan berkata, itu hanya puncak 9 alam Mahayana. Jika mereka datang ke 1, saya akan membunuh 1. Jika mereka datang ke 2, saya akan membunuh 1 pasang. Dev tidak peduli. Bagaimana jika 10 master puncak 9 alam Mahayana itu melakukannya bersama-sama? Berapa banyak peluang yang Anda miliki untuk menang? Gabriel bertanya. Ini. Dev terdiam. Melawan 10 biksu kekuatan puncak 9 alam Mahayana, Dev takut dia tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Jika kamu tidak mengungkapkan kekuatanmu yang sebenarnya sejak awal, orang-orang itu mungkin tidak akan bersatu. Tapi setelah kamu mengalahkan Kaisen itu, banyak orang bisa melihatnya di mata mereka. Mereka tidak akan pernah bisa menyusahkan Anda sendirian, mereka pasti akan melakukannya bersama-sama. Semakin banyak orang kuat di sekitar dinasti Xiao berkumpul, semakin banyak orang yang bisa bersatu. Pada saat itu, Anda akan terjebak di sini. Gabriel menatap Dev dengan main-main. Artinya sudah jelas, yaitu Dev mulai terlalu sombong, dan ketika dia sedang melawan puncak 9 alam Mahayana, itu seperti sedang memukul seorang anak kecil. Meskipun ini memaksa Dev untuk berpura-pura, itu juga mengingatkan semua orang di sekitarnya bahwa mereka tidak akan mencari Dev untuk bertarung sendirian. Dev berkata, apa maksudmu? Apakah aku harus meninggalkan dinasti Xiao sekarang? Gabriel mengangguk, ya. Memanfaatkan fakta bahwa memang banyak master di sekitar dinasti Xiao tapi mereka belum sepenuhnya bersatu, Anda dapat pergi dan menemukan tempat tersembunyi untuk bersembunyi. Saya tidak akan pergi, lebih aman bersembunyi di dinasti Xiao. Dev menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa dinasti Xiao telah diberkati oleh Tuan Xi selama ribuan tahun, dan tidak ada yang berani melakukannya di dinasti Xiao sesuka hati. Tapi saat suara Dev jatuh, ada gelombang fluktuasi di langit di atas dinasti Xiao, dan aura langit dan bumi yang luas menyebar kemana-mana. Master transformasi negeri peri. Gabriel tidak bisa menahan diri untuk melihat ke langit. Dev juga mengerutkan kening, dan wajahnya menjadi sedikit jelek. Bagi Dev, seorang master puncak 9 alam Mahayana, dia tidak dapat menganggapnya serius, tetapi jika dia adalah master transformasi negeri peri, Dev mau tidak mau memperhatikannya.
sekarang sangat hidup. Saya tidak menyangka bahwa ada orang idiot di antara master transformasi negeri peri yang benar-benar percaya pada perintah pembunuhan dari istana ke-10. Gabriel menatap Dev dan tersenyum. Dev tidak berbicara, tetapi berjalan keluar dari kamar Gabriel dengan wajah serius. Ada kehampaan di atas dinasti Xiao. Kaizen membawa orang-orang ke sini. Dia diperintahkan oleh ayahnya untuk membawa Dev ke kota matahari dan bulan. Di sebelah kiri Kaizen, diikuti oleh seorang lelaki tua berjubah kotak-kotak bermotif bunga, dengan tongkat di tangannya dan rambut acak-acakan, dia terlihat sangat aneh. Di sisi kanan Kaizen, ada juga seorang pria berjubah hitam berwarna tinta, dengan tubuh lurus dan aura pembunuh terselubung di antara alisnya, memberi orang rasa penindasan yang kuat. Nama orang tua itu adalah Tongkat Bunga, dan nama pria itu adalah Piotr Mo. Kedua orang ini adalah pengawal pribadi Kaizen, seperti penatua kiri buta dan penatua kanan buta, yang melindungi Kelly secara pribadi. Penampilan Kaizen menyebabkan semua orang kuat di sekitar dinasti Xiao sedikit gemetar, dan kemudian mereka menjauh dari daerah dinasti Xiao. Kaizen berdiri dengan tangan di tangannya, menatap dinasti Xiao di bawah kakinya. Pangeran keempat, jika kamu tidak ingin melakukannya, maka biarkan kami berdua membantumu mengeluarkan Dev. Tongkat Bunga bertanya pada Kaizen dengan suara rendah. Kaizen tidak berbicara, tetapi masih menatap dinasti Xiao di bawah kakinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tongkat Bunga tua, jangan banyak bicara. Ada begitu banyak master di sekitar dinasti Xiao, tapi tidak ada yang berani memasuki dinasti Xiao untuk melakukannya. Tampaknya dinasti Xiao ini sama sekali tidak sederhana. Piotr berkata, apa yang bisa begitu sederhana untuk dinasti Xiao? Lagi pula Kaisar Xiao sekarang tidak lebih dari tingkat 8 alam Mahayana. Saya cukup untuk melawan dinasti Xiao sendirian. Tongkat Bunga mendengus dingin, sama sekali tidak menganggap serius dinasti Xiao. Bahkan jika kamu bisa berurusan dengan dinasti Xiao, bisakah kamu mengalahkan Dev? Dia memukuli Pangeran Agung hingga memuntahkan darah. Biksu tingkat kedua alam Mahayana, tetapi bisa membuat Pangeran Agung memuntahkan darah, dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Anak ini pasti punya latar belakang. Piotr berkata, pangeran tertua itu sia-sia. Jika pangeran keempat bergerak, maka Dev tidak akan bisa melakukannya dengan mudah. Tongkat Bunga berkata. Kaizen perlahan menoleh dan menatap Tongkat Bunga, matanya penuh dengan kritik keras. Meskipun mereka semua tahu bahwa mereka berselisih dengan kakak tertua mereka, tetapi kakak tertua mereka, tidak berarti bawahan ini dapat melecehkan dan berkomentar sesuka hati. Tongkat Bunga merasakan tatapan Kaizen dan menutup mulutnya ketakutan. Dengan cara ini, mereka bertiga tetap diam di atas dinasti Xiao. Tidak berapa lama, tiba-tiba kehampaan itu bergetar, dan kemudian aura yang mengerikan masuk. Pada saat yang sama, sebuah suara menghina terdengar, saya ingin mengambil 100.000 batu roh peri, tetapi saya tidak berani melakukannya. Mereka yang patuh, di mana ada sedikit martabat yang kuat, Anda masing-masing berani melakukannya, saya akan melakukannya. Bayangan gelap melesat seperti kilat menuju kota kekaisaran tempat dinasti Xiao dikeluarkan, dan targetnya langsung ke Dev. Karena orang ini terlalu cepat, seluruh kehampaan terdistorsi dan berubah bentuk. Melihat seseorang akan melakukan sesuatu pada Dev, Kaizen segera mengejarnya. Mustahil baginya untuk melihat Dev dibunuh oleh orang lain. Jika itu masalahnya, adik perempuannya akan membenci dirinya sendiri sampai mati jika dia mengetahuinya. Tapi ketika Kaizen hendak mengejar ketinggalan, bayangan gelap itu sudah bergegas ke kota kekaisaran dinasti Xiao. Namun, bayangan gelap baru saja memasuki kota kekaisaran, dan tiba-tiba cahaya putih melintas di antara langit dan bumi. Ah! Dengan teriakan, bayangan gelap itu menghilang dalam sekejap. Seluruh kota kekaisaran juga kembali tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kaizen tercengang, tubuhnya tampak kosong. Pemandangan itu sunyi, bahkan jarum yang jatuh bisa terdengar. Dalam sekejap, semua orang kuat di sekitar dinasti Xiao berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu, hanya menyisakan Kaizen dan mereka bertiga yang masih di udara. Tongkat Bunga tua. Apakah kamu baru saja melihat seseorang? Kekuatan bayangan gelap itu ada di atasmu dan aku. Piotr menelan dan berkata, tidak. Saya tidak melihatnya dengan jelas, saya hanya mendengar suara mendesing, lalu nah. Dan orang-orang sudah pergi. Keringat dingin mengalir keluar dari dahi Tongkat Bunga. Baru saja dia mengatakan bahwa dia bisa berurusan dengan dinasti Xiao, tapi dia sama sekali tidak menatap dinasti Xiao. Tapi bagaimana dengan sekarang? Orang yang lebih kuat darinya baru saja memasuki kota kekaisaran, dan sebelum ada yang bisa melihatnya dengan jelas, dia benar-benar menghilang.
Jakun Kaizen berguling, dan ekspresi wajahnya berubah dan berubah. Tongkat bunga, sepertinya kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin memasuki dinasti Xiao dan menangkap Dev. Sekarang saya mengizinkannya, pergi dan tangkap Dev. Kaizen berkata pada tongkat bunga. Tongkat bunga menggelengkan tubuhnya dan tersenyum malu, nganu. Pangeran keempat. Kamu pasti salah mendengarnya, aku tidak mengatakannya. Tidak mengatakannya. Kaizen melihat tongkat bunga. Sama sekali tidak, aku bersumpah demi Tuhan. Tongkat bunga mengangkat tangannya untuk bersumpah. Pangeran keempat, tongkat bunga benar-benar tidak mengatakan bahwa dia akan menangkap Dev. Piotr di samping berkata. Piotr bersaksi untuk saya sama sekali tidak pernah mengatakannya. Tongkat bunga berkeringat dingin. Jika Kaizen benar-benar memintanya pergi ke dinasti Xiao untuk menangkap Dev, bukankah dia harus mengikuti pria itu sekarang dan menghilang dalam sekejap? Tapi baru saja tongkat bunga mengatakan bahwa dia bisa berurusan dengan dinasti Xiao sendirian, dan sekarang biarkan dia menghancurkan dinasti Xiao, maka Dev secara alami akan keluar. Piotr tersenyum main-main. Tongkat bunga terkejut. Dia pikir Piotr ini akan membantunya, tapi dia tidak menyangka akan menunggu di sini. Ini adalah satu set untuk dirinya sendiri. Piotr, apa yang kamu katakan sangat bagus. Tongkat bunga tampak tidak puas, dan tangannya dengan kruk sedikit gemetar. Aku hanya berkata dengan santai, siapa yang tahu akan ada situasi seperti itu. Itu membuatku takut sampai mati. Tongkat bunga tua, kamu sangat percaya diri. Senyum muncul di sudut mulut Piotr, dan sedikit cemoohan muncul di matanya. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu sendiri dapat berurusan dengan dinasti Xiao? Mengapa sekarang kamu menjadi sangat lemah? Itu tergantung situasinya. Tongkat bunga buru-buru membela diri, aku tidak takut mati, aku hanya takut jika aku mati, siapa yang akan menjaga pangeran keempat? Haha, sepertinya kamu takut. Piotr melihat ke atas dan ke bawah sambil tersenyum, saya pikir Anda adalah landak tua yang tidak takut mati, tetapi saya tidak berharap Anda menjadi orang tua yang juga takut mati. Nak, jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Tongkat bunga memelototi Piotr, apakah kamu benar-benar bermain drum di hatimu? Kalau tidak, kamu pergi dan mencoba, aku tidak percaya kamu bisa menghancurkan dinasti Xiao. Tentu saja saya tidak berani mengatakannya. Piotr mengangkat bahu, berpura-pura santai, tapi setidaknya aku lebih baik darimu, setidaknya aku berani mencoba. Coba. Bisakah Anda mendorong saya dengan mencoba? Tongkat bunga mengerutkan bibirnya dengan jijik, jika kamu berani pergi, aku akan berani mengikutimu dan lihat siapa yang dipukuli lebih dulu. Oke, kalau begitu ayo pergi bersama. Bagaimanapun, saya tidak ingin mati sendirian. Piotr mengangkat alisnya, dengan senyum licik di sudut mulutnya, tapi kamu harus ingat, jika aku terbunuh lebih dulu, jangan menangis dan datang untuk mengambil tubuhku. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah menangis. Tongkat bunga terlihat serius, aku akan tertawa dan melihatmu dipukuli menjadi kepala babi. Kamu orang tua, kamu benar-benar putus asa. Piotr menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan tawa, tapi sejujurnya, siapa bayangan gelap itu barusan, dan dia menghilang bahkan tanpa meninggalkan nama dan tabu. Saya tidak berpikir Anda harus memikirkannya. Semakin Anda memikirkannya, semakin bingung Anda. Tongkat bunga menghela nafas, dengan sedikit kehikmatan di matanya, mari kita pikirkan dulu bagaimana cara membawa Dev pergi. Setelah tongkat bunga selesai berbicara, semua mata tertuju pada Kaizen. Bagaimana cara mengambil Dev sekarang, itu urusan Kaizen, mereka berdua tidak memiliki kemampuan itu lagi. Apa yang kalian lakukan dengan melihat saya? Saya juga tidak bisa masuk ke dinasti Xiao, saya hanya bisa menunggu di sini perlahan. Kaizen berkata tanpa daya. Kalau begitu kita tunggu. Piotr dan tongkat bunga, keduanya mengangguk. Sekarang Kaizen telah berkata untuk menunggu, mereka hanya bisa menunggu, tidak ada cara lain. Di dalam kota kekaisaran, Kaisar Xiao, dengan banyak biksu dari dinasti Xiao, baru saja menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Awalnya, Kaisar Xiao berencana membawa orang-orangnya untuk menghentikan pria yang bergegas ke kota kekaisaran. Tapi saat mereka sudah siap, tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Terlihat cahaya putih di kehampaan mengenai bayangan hitam, yang langsung menyapu bersih lawan. Meskipun Kaisar Xiao tidak melihat siapa pengunjung itu, dia bisa yakin bahwa kekuatan lawannya jauh melampaui kekuatannya. Dengan cara ini, abunya menghilang tanpa suara. Ayah, ini. Apakah ini keberuntungan yang diberikan Tuan Si pada dinasti Xiao kita? McKinney bertanya dengan ekspresi tertegun di wajahnya. Seharusnya begitu. Kaisar Xiao mengangguk.
Tuan Si memberi dinasti Xiao keberuntungan selama ribuan tahun, yang berarti dinasti Xiao tidak akan pernah berada dalam bahaya selama ribuan tahun ini. Dengan cara ini, selama orang-orang dinasti Xiao tidak dengan santai keluar dari batas dinasti Xiao, maka seluruh dinasti Xiao dapat dikatakan tak terkalahkan. Tidak ada yang bisa memasuki dinasti Xiao untuk membunuh. Dev tidak menyangka bahwa dengan lambaian tangan Tuan Si, dia bisa melindungi dinasti Xiao selama ribuan generasi. Ini sangat luar biasa. Tuan Chen, hampir semua aura di sekitar dinasti Xiao telah pergi, tapi sekarang hanya ada 3 aura, dan mereka telah menunggu di luar dinasti Xiao untuk waktu yang lama, dan mereka sudah lama tidak pergi. Kaisar Xiao datang ke Bungalow Chen dan berkata, "Saya akan bertemu dengan 3 orang itu. Diperkirakan mereka tidak akan pergi sampai mereka menemuiku." Dev sepertinya sudah mengetahui identitas mereka bertiga, jadi dia berdiri perlahan, lalu berjalan keluar ruangan, dan melompat. Kaizen dan 2 lainnya di udara sedang menunggu Dev muncul, dan tiba-tiba merasakan kehampaan bergetar. Sosok Dev perlahan muncul, dan Kaizen sepertinya tidak terkejut melihat Dev datang. Tongkat bunga dan Piotr memandang Dev di depan mereka dan tampak sedikit terkejut. Mungkin mereka tidak menyangka Dev masih sangat muda. Kalian bertiga ada di sini untuk perintah pembunuhan. Dev menatap Kaizen dan bertanya pada mereka bertiga. Faktanya, Dev sudah lama mengetahui identitas Kaizen, tapi hanya berpura-pura. Sekarang Dev hanya bisa berpura-pura bingung, memukuli dan memarahi kakak ipar laki-lakinya, serta memarahi ibu mertuanya. Sekarang Dev hanya bisa berpura-pura sampai akhir. Seperti kata pepatah, mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Dev tidak mengetahui identitas Kaizen, jadi meskipun ada yang berlebihan, ada yang salah dengan itu. Kami adalah... Tongkat bunga hendak mengatakan dari mana mereka berasal, tetapi Kaizen mengangkat tangannya untuk menghentikannya, dan kemudian berkata kepada Dev, "Ya, kami di sini untuk perintah pembunuhan." Dev melirik Kaizen, dan tiba-tiba tersenyum, "Kamu telah mencapai ranah transformasi negeri peri. Alam ini sudah bisa dikatakan tidak memiliki keinginan dan keinginan. Bagaimana kamu bisa begitu khawatir tentang hanya 100.000 batu roh peri?" Kaizen sedikit mengerutkan kening, dia tidak begitu mengerti apa maksud Dev. 100.000 batu roh peri, bagaimana mereka sampai ke mulut Dev, sepertinya bukan sesuatu yang hebat. Orang ini, seberapa tebal latar belakang keluarganya, bahkan tidak bisa melihat 100.000 batu roh peri. Apa yang kamu lakukan dengan berpura-pura, itu hanya 100.000 batu roh peri, dan itu hanya 100.000. Generasi kedua kaya macam apa Anda dengan berpura-pura? Tongkat bunga berkata pada Dev dengan jijik. Meskipun saya bukan generasi kedua yang kaya, saya benar-benar tidak memiliki keinginan tentang 100.000 batu roh peri di mata saya. Jika kamu kekurangan batu roh peri, bergabung saja denganku, aku bisa memberikannya padamu. Dev tersenyum. Apa? Kaizen linglung. Dia tidak pernah menyangka Dev akan memenangkan hati kedua pengawalnya. Sejujurnya, aku memiliki tambang batu roh peri. Dev melanjutkan. Mereka bertiga terdiam. Tambang batu roh peri. Sungguh kata yang khusus, Anda harus tahu bahwa tambang batu roh peri telah ditambang sejak lama di dunia surga dan manusia. Batu roh peri hari ini semuanya diambil dan disatukan sedikit dengan mengambilnya. Jadi sekarang batu roh peri sangat langka. Jika tidak, begitu banyak master di puncak 9 alam Mahayana, demi 100.000 batu roh peri, mereka semua akan dapat bergantung padanya. Kamu tidak percaya? Dev melihat mereka bertiga yang diam, lalu membuang 3 tas penyimpanan. Di dalam tas penyimpanan ini, ada 2.000 batu roh peri di masing-masingnya, yang merupakan hadiah pertemuan. Apakah kamu bergabung denganku atau tidak, batu roh peri itu adalah milikmu. Melihat ketiga tas penyimpanan itu, Kaizen dan 2 lainnya tergerak. Meskipun 2.000 batu roh peri tidak banyak, nyamuk juga daging. Dapat dengan tidak melakukan apa-apa. Kaizen mengulurkan tangannya untuk mengambil tas penyimpanan, dan ketika tongkat bunga dan Piotr melihat ini, mereka buru-buru mengambil tas penyimpanan itu. Melihat mereka bertiga mengumpulkan batu roh peri, Dev tertawa. Aku tidak mencarimu untuk perintah pembunuhan. Kamu melukai kakak tertuaku. Masalah ini, 20.000 batu roh peri dianggap sebagai kompensasi karena menyakiti kakak tertuamu. Apakah menurut Anda itu layak? Dev tidak menunggu Kaizen selesai berbicara, jadi dia langsung menyela. Ini. Kaizen ragu-ragu sejenak. Dia tidak bisa mengikuti pemikiran Dev sedikit pun. Mengapa 20.000 batu roh peri sangat mudah keluar dari mulut Dev? Sekarang wajah Dev benar-benar seperti pemula. 30.000. Melihat Kaizen ragu-ragu, Dev berseru.
Apakah kamu benar-benar memberikan 30.000 batu roh peri sebagai kompensasi? Ada sedikit keraguan di mata Kaizen. Tentu saja, 30.000 batu roh peri, untuk menyelesaikan keluhan antara aku dan kakak tertuamu dan ditambah permintaan maafku yang tulus. Senyum lucu muncul di sudut mulut Dev, dan ada cahaya yang tak perlu dipertanyakan lagi di matanya. Di dunia ini, ada beberapa hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, seperti teman sejati dan kepercayaan. Tetapi di sisi lain, jika seseorang dapat menahan godaan uang sekalipun, maka bagi saya, dia bernilai lebih dari 300 triliun. Kaizen, tongkat bunga, dan Piotr saling memandang, ekspresi mereka berubah dari keterkejutan menjadi kebingungan, menjadi senyum halus yang tak terlukiskan. Mereka sepertinya sedikit pusing dengan kata-kata Dev, tetapi entah kenapa mereka merasa ada sedikit filosofi yang tersembunyi dalam ucapan ini, yang membuat orang ingin menggali maknanya yang dalam. Jika Anda meragukan saya, Anda dapat menemukan seorang biksu dari sekitar dinasti Xiao untuk menanyakan apakah ada dua biksu yang mengikuti saya. Tidak ada yang secara langsung bertemu saya dan memberi hadiah 10.000 batu roh peri. Dev terus berkata kepada mereka bertiga yang bingung. Bagaimana dengan kedua biksu itu? Mari kita bertemu. Piotr bertanya. Tampaknya Piotr ini agak yakin. Melarikan diri, kedua orang itu mengambil 10.000 batu roh peri saya dan melarikan diri, tetapi itu tidak masalah. Ini adalah kerugian mereka karena meninggalkanku, bukan aku. Aku bisa memberikan 10.000 batu roh peri kepada siapapun yang mengkhianatiku. Tapi jika mereka setia kepada saya, batu roh peri yang saya berikan bisa menjadi 100.000 atau bahkan 1 juta. Dan dengan mengikuti saya, apa yang saya berikan bukan hanya sumber daya seperti batu roh peri, tetapi peluang tanpa akhir. Ini adalah janji untuk bertarung berdampingan dengan saya dan berbagi kemuliaan. Suara Dev berangsur-angsur menjadi bersemangat, seolah-olah seorang pemuka agama yang berkhotbah dan mengajar menanamkan rahasia sukses kepada para pengikutnya. Kalian bertiga, berdiri di sini hari ini berarti bernasib sama denganku, Dev Chen. Saya menghargai kekuatan Anda dan lebih menghargai potensi Anda. Jutaan. Mereka bertiga sepertinya tidak mendengar apa-apa, mereka hanya mendengar kata jutaan. Jutaan batu roh peri. Itu dapat membeli seluruh dunia surga dan manusia. Tongkat bunga menggosok pelipisnya, seolah ingin membangunkan dirinya sendiri, rekan Taoist Chen. Apakah kamu sedang bercerita? Atau apakah kamu benar-benar berencana untuk melakukan ini? Mulut Piotr berkedut, berusaha untuk tetap tenang, tetapi hatinya menderu, orang ini, apakah kamu serius? Melemparkan batu roh peri seperti kacang. Mata Kaizen berkedip-kedip, seolah menimbang sesuatu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Dev di depannya mungkin benar-benar memiliki sikap dan metode yang luar biasa. Bahkan di dunia ini di mana yang kuat dihormati, jarang memenangkan hati orang dengan cara seperti itu. Terutama ketika Dev berbicara, wajahnya bergelombang dan bersemangat, sepertinya dia tidak berbohong sama sekali. Yah, aku telah menerima ketulusanmu. Kita bisa berhenti berpartisipasi dalam perintah pembunuhan. Adapun cedera kakak laki-laki tertua saya, karena Anda sangat murah hati, saya akan menerima 30.000 batu roh peri untuk kakak laki-laki tertua saya. Namun, saya selalu memiliki dendam yang jelas dalam melakukan sesuatu. Jika Anda benar-benar memberi kami banyak batu roh peri, jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, Anda pasti akan membayarnya 2 kali. Kaizen menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk tidak mengatakan identitasnya sebagai pangeran keempat kota matahari dan bulan untuk saat ini, tapi pertama-tama mendapatkan batu roh peri. Batu roh peri ada di tangan. Belum terlambat untuk membawa Dev ke kota matahari dan bulan. Sumber daya di kota matahari dan bulan juga menghadapi penipisan. Ada baiknya mendapatkan begitu banyak batu roh peri sekaligus. Terlebih lagi, Dev adalah saudara iparnya sendiri, dan batu roh peri juga dianggap miliknya, jadi ini tidak boleh dianggap bohong. Haha, kamu tidak perlu membayarnya kembali. Aku, Dev Chen, berteman. Saya tidak pernah peduli dengan apa yang bisa diberikan pihak lain kepada saya. Saya hanya menghargai apakah orang itu layak atau tidak. Dev tertawa dan menepuk bahu Kaizen. Ada ketulusan dan sedikit kebanggaan dalam senyum itu. Ingat, di dunia ini, kekuatan dan kebijaksanaan sama pentingnya, tetapi yang lebih penting, di sisi mana Anda berada dan dengan siapa Anda memilih untuk berjalan. Setelah melihat ini, tongkat bunga dan Piotr juga menyatakan kesediaan mereka untuk mengikuti Dev. Kaizen tidak mengatakan apa-apa, dan mereka tidak akan keberatan lagi.
Meskipun mereka masih memiliki keraguan di hati mereka, di hadapan orang yang begitu murah hati dan tampaknya tak terduga, siapa yang mau dengan mudah melewatkan kesempatan yang mungkin mengubah takdir mereka. Mungkin Dev ini benar-benar memiliki tambang batu roh peri, dan mereka dapat menggunakan batu roh peri sebagai batu bekas pada saat itu. Saat keempatnya mencapai konsensus, suasana di udara juga menjadi rileks. Ekspresi di wajah Kaizen dan dua lainnya berangsur-angsur berubah dari keterkejutan awal dan kebingungan menjadi rasa ingin tahu dan harapan. Mereka mulai percaya bahwa mungkin pilihan ini benar-benar dapat membuka pintu peluang yang tidak mereka ketahui. Dan penggagas semua ini, Dev, memiliki wajah yang tenang, seolah-olah semuanya terkendali. Dia tahu betul bahwa kepura-puraan yang sebenarnya bukan terletak pada kesombongan, tetapi pada aura meyakinkan dan pesona yang membuat lawan mau mengikutinya. Karena kalian memilih untuk bergabung denganku, berhentilah berdiri di luar dan datanglah ke kota kekaisaran bersamaku untuk minum teh dan mengobrol. Karena Kaizen tidak memilih untuk mengidentifikasi dirinya, Dev berpura-pura bingung. Saudara Chen, saya tidak terburu-buru untuk minum teh dan mengobrol. Bagaimana dengan 30.000 batu roh peri yang Anda sebutkan? Kaizen ingin mendapatkan 30.000 batu roh peri terlebih dahulu. Saya tidak membawanya sekarang, tetapi saya akan segera memberitahu tambang dan mengirimkan batu roh peri dalam 1 atau 2 hari. Kirim 100.000 batu roh peri secara langsung, dan beri kamu 3 poin. Dev berkata dengan santai. Kaizen melihat bahwa dia hanya menunggu 1 atau 2 hari, jadi dia tidak boleh menunda-nunda, jadi dia mengangguk dan mengikuti Dev ke dinasti Xiao. Kembali ke dinasti Xiao, Dev memperhatikan Kaizen dan dua lainnya, dan kemudian pergi untuk memberitahu Jenderal Xing. Dia meminta Jenderal Xing untuk mengirim semua batu roh peri dari kota binatang. Dev tahu bahwa apapun yang terjadi, dia pada akhirnya akan dibawa ke kota matahari dan bulan. Yang harus dia lakukan adalah menyiapkan beberapa batu roh peri, menyuap pangeran keempat, dan ketika dia tiba di kota matahari dan bulan, Kaizen akan mengucapkan beberapa kata indah untuk dirinya sendiri. Jika tidak, Dev akan cukup untuk minum sepanci hal-hal seperti memukul kakak ipar laki-lakinya dan bermain dengan ibu mertua. Pangeran keempat, menurutmu apa yang dikatakan Dev itu benar atau salah? Tongkat bunga bertanya dengan suara rendah. Tongkat bunga tua, saya pikir rekan Taois Chen ini sangat tulus dan bukan pembohong. Jangan selalu memperlakukan pria terhormat dengan hati penjahat. Piotr berkata dengan sangat tidak puas. Tampaknya orang ini memang berhasil dicuci otaknya oleh Dev, dan dia sangat mempercayai Dev. Saya merasa kata-kata Dev benar 3 poin dan 7 poin salah. Kaizen berkata. Pangeran keempat, karena kamu tidak mempercayai Dev ini, mengapa kamu ingin datang ke dinasti Xiao bersamanya, dan tidak langsung membawanya pergi? Tongkat bunga bertanya dengan curiga. Semuanya salah 7 poin, jadi sepertinya Kaizen tidak terlalu mempercayai Dev. Kaizen tersenyum tipis dan berkata, saya juga tidak mengatakan bahwa saya juga tidak mempercayainya. 3 poin itu benar dan benar. Aku bertaruh apa yang dia katakan itu benar, dan kita akan mendapatkan banyak batu roh peri saat itu. Jika kata-katanya salah, maka kita tidak akan kehilangan apapun. Ini hanya membuang waktu 2 hari. Pada saat itu, toh kita akan membawanya kembali ke kota matahari dan bulan, kan? Pangeran keempat memang brilian. Tongkat bunga dengan cepat mengacungkan jempol. Piotr melirik tongkat bunga dengan sia-sia, dan mendengus dingin, cium pantat. Tongkat bunga hendak marah, tapi melihat Dev masuk. Batu roh peri tidak akan tiba dalam 2 hari, jadi dalam 2 hari ini, kalian bertiga harus menggunakan pil dan berbagai ramuan peri untuk sementara waktu untuk berlatih. Setelah mengatakan itu, Dev mengeluarkan banyak pil dan rumput peri dari cincin penyimpanan. Kali ini, Dev mengosongkan hampir semua sumber dayanya untuk membuat Kaizen dan yang lainnya percaya padanya. Dev baru saja mendengar percakapan di antara mereka bertiga, dan ternyata Kaizen tidak sepenuhnya mempercayai dirinya. Melihat Dev mengeluarkan begitu banyak pil dan ramuan peri sekaligus, Kaizen dan dua lainnya sedikit terkejut. Mereka tidak mengerti, bagaimana seseorang bisa memiliki begitu banyak sumber daya. Faktanya, Dev tidak ingin membawa begitu banyak sumber daya bersamanya, tetapi konsumsi budidayanya berkali-kali lipat dari biksu biasa. Dengan begitu banyak sumber daya di depannya, meskipun sudah digunakan, Dev mungkin tidak dapat meningkatkan ke level yang kecil. Rekan Taois Chen, saya telah hidup selama ribuan tahun. Anda adalah orang paling dermawan yang pernah saya lihat. Ini adalah pilihan bijak untuk mengikuti Anda. Piotr mendekati Dev dan berkata dengan penuh semangat. Orang ini, pada saat ini, telah sepenuhnya jatuh ke masa depan yang digariskan oleh Dev.
Di depan Kaizen, dia mengatakan hal semacam ini, tanpa mempertimbangkan apa yang dipikirkan Kaizen. Bagaimanapun, Piotr masih merupakan pengawal Kaizen, dan dia mengikuti Kaizen. Mendengarkan kata-kata Piotr, Kaizen hanya meliriknya dengan dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, di depan Dev, Kaizen tidak bisa membiarkan Dev melihat sesuatu yang rumit. Jangan khawatir, selama kamu terteman denganku, jika aku memilikinya, maka kalian semua juga memilikinya. Bahkan jika saya tidak memilikinya, saya akan menemukan cara untuk mendapatkannya dan membagikannya kepada Anda. Dev menepuk dadanya dan berkata. Begitu suara Dev jatuh, tiba-tiba terdengar dentang, seolah-olah ada sesuatu yang jatuh ke tanah. Maaf, saya baru saja menepuk-nepuk tubuh saya dan busur saya terlepas. Setelah Dev selesai berbicara, dia membungkuk untuk mengambilnya. Saudara Chen, tunggu sebentar. Melihat busur Raja Dewa yang jatuh dari tubuh Dev, kata-kata Kaizen tiba-tiba berubah, dan dia menghentikan Dev. Tongkat bunga dan Piotr juga melihat busur Raja Dewa, dan mereka semua terkejut. Ada apa? Dev bertanya dengan berpura-pura bingung. Saudara Chen, busurmu. Apakah itu busur Raja Dewa? Kaizen dengan hati-hati mengambil busur Raja Dewa. Ya, itu adalah busur Raja Dewa, tapi aku tidak menyangka kamu cukup berpengetahuan. Dev bercanda dan berkata sambil tersenyum. Kaizen memegang busur Raja Dewa, pupil matanya mengecil, dan keserakahan yang meledak dari matanya tidak terselubung. Tongkat bunga dan Piotr juga mencondongkan tubuh ke depan, dengan hati-hati membelai busur Raja Dewa dengan tangan mereka. Busur yang bagus, busur yang sangat bagus, saya tidak menyangka saya akan melihat busur yang legendaris seperti busur Raja Dewa. Kaizen menjilat bibirnya, tubuhnya sedikit gemetar. Itu hanya busur dengan anak panah. Adapun ungkapan ini, jika Anda suka, saya akan memberikannya langsung kepada Anda. Dev memandang Kaizen seperti itu, melambaikan tangannya dengan santai, dan berkata dengan murah hati. Terima kasih Saudara Chen. Wajah Kaizen penuh dengan kegembiraan, dan dia berkata bahwa dia akan menyimpan busur Raja Dewa. Dev. Hahaha, kamu masih saja berpura-pura, dan busur Raja Dewa juga akan diberikan. Raja Iblis Awan Merah menertawakan Dev. Bersambung.